Oh dear, it's the left eye and he's gone down. He's gone down with the jab. Jika melihat perawakan badannya yang super besar nan gempal itu, sepertinya sangat mustahil untuk dikalahkan. Namun sayang, sang raja kaum muda ini akhirnya merasakan bagaimana sakitnya dihancurkan. Ya, petinju ini bernama Daniel Dubois. Dubois adalah salah satu petinju muda yang diproyeksikan menjadi petinju terbaik di kelas berat nantinya. Bagaimana tidak, petinju kelahiran 97 itu di awal karirnya sungguh menggemparkan dunia tinju. Pasalnya, ketika baru memulai debutnya, ia selalu meraih kemenangan KO. Lebih parahnya lagi, ia berhasil meng-KO lawannya rata-rata di bawah ronde kedua. Jelas, melihat akan hal itu, semua penggemar takjub akan kebrutalannya. Salah satu kunci kehebatan mengapa ia memiliki rasio KO hingga 95%, yakni ia memiliki pukulan yang super geledek, layaknya bom peledak, hingga warga Inggris saat itu menjulukinya sang dinamit atau sang peledak. Tahun 2017, Dubois memulai debut profesionalnya. Kala itu ia masih berusia 19 tahun. Duel yang berlangsung di markasnya sendiri yakni England itu hanya cukup satu ronde saja bagi sang dinamit ini. Tak sampai di situ, 2 minggu kemudian si bocah raksasa ini kembali naik ring dan melawan Blaise Mendo. Dan sekali lagi Daniel Dubois masih menampilkan kebrutalannya dan cukup 2 ronde saja. Bahkan 1 bulan berikutnya, Dubois kembali naik ring dan melawan David Haye. Di laga ketiganya ini, petinju 19 tahun itu hanya butuh 1 ronde saja. Selama 3 tahun itulah, dari tahun 2017 hingga tahun 2019, sulit rasanya untuk mengalahkan petinju muda berbakat ini. Termasuk petinju yang belum pernah kalah yakni Nathan Gorman juga akhirnya merasakan kekalahan pertamanya di tangan petinju ini. Duel yang merebutkan sabuk British di kelas berat yang kosong itu berakhir di ronde kelima. Sulitnya untuk mengalahkannya hingga akhirnya ia dipertemukan dengan petinju top 10 besar di kelas berat yang belum pernah kalah juga, yakni Joe Joyce. Duel ini merebutkan sabuk WBC Silver dan sabuk WBO Internasional serta sabuk European di kelas berat. Di laga ini, Dubois yang terkenal dengan kesangarannya, namun kali ini ia sedikit grogi. Bahkan saat di ronde kedua, Joyce berhasil membuat matanya bengkak parah. Melihat akan hal itu, Joyce sepanjang pertandingan terus memburu matanya. Dan akhirnya di ronde ke-10 inilah, mata petinju muda berbakat itu kian parah dan hampir tertutup 100%, yang berujung ia memilih untuk menyerah. Dan inilah kekalahan pertamanya di dalam karir profesionalnya. Setelah kekalahan itu, Daniel Dubois kembali bangkit. Dan benar saja, 6 bulan berikutnya ia naik ring lagi dan melawan Bogdan Dino. Duel yang berlangsung pada tahun 2021 itu, sang dinamit hanya butuh 2 ronde saja. Setelah kemenangan itu, Daniel Dubois meraih kemenangan secara beruntun 3 kali, termasuk sang pemilik sabuk WBA reguler yang belum pernah kalah, yakni Trevor Bryan. Kemenangan inilah hingga ia mengantarkan untuk menjadi penantang wajib bagi sang raja di kelas berat dan pemilik sabuk WBA Super, WBO, IBF, IBO, dan The Ring, yakni Alexander Usyk.
Duel ini sangat dinantikan karena bertemunya dua petinju hebat antara petinju masa depan melawan petinju tak terkalahkan. Di ronde kelima, petinju masa depan itu berhasil mengkanvaskan Usyk. He's swelling up. It's starting to close in it. Low blow from Dubois. Namun sayang, pukulan itu dianggap terlalu rendah hingga dinyatakan pukulan terlarang. Namun banyak pula pengamat tinju jika pukulan itu adalah sah atau legal karena itu termasuk body shot. Setelah wasit memberi beberapa waktu untuk memulihkannya, Usyk akhirnya kembali mendominasi pertandingan. Dan inilah petinju muda itu akhirnya merasakan kekalahan untuk yang kedua kalinya. Menurut Anda Sport Fighter, apakah itu pukulan terlarang atau termasuk pukulan body shot? Boleh Anda komen di bawah ini.